Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan ya, karena sehat itu adalah modal terpenting untuk kita senantiasa melaksanakan perkuliahan. Mohon rekan-rekan yang tidak berkendala dengan kameranya, silahkan dihidupkan dulu kameranya. Nah, ini apa namanya? Kenapa kita menggunakan Zoom meeting? Karena perkuliahan kita ini direkam ya, direkam. Jadi mohon apa namanya? Keaktifan dan partisipasi kalian dalam kuliah ini. Dan berhubung apa namanya? Zoom meeting ini kita menggunakan Zoom meeting yang gratisan. Jadi waktunya hanya dibatasi 40 menit saja. Jadi tidak perlu lama-lama ya. Untuk hari ini kita perkuliahannya sebentar saja, hanya 40 menit. Nanti setelah 40 menit Zoom meetingnya akan mati secara otomatis. Jadi tidak masalah, tidak apa-apa ya. Insya Allah kita akan memanfaatkan waktu 40 menit tersebut dengan sebaik-baiknya. Makanya sekarang mohon yang tidak ada kendala dinyalakan dulu kameranya untuk kondusivitas perkuliahan kita pada hari ini. Baik, sudah ada berapa orang ini yang hadir? 9 orang ya, 9 orang yang hadir. Nanti eh apa namanya untuk absensi karena di Smart Kampus itu sedang ada kendala dan memang sudah berkendala gitu ya dari beberapa minggu yang lalu saya pun tidak bisa mengakses gitu ya. Jadi nanti untuk apa namanya absensinya menyusul saja. Siapa yang apa namanya tidak hadir gitu ya berhalangan hadir nanti akan di list namanya. Baik, eh, pada beberapa minggu yang lalu kita sudah fix semua ya, sudah mensubmit tugas daripada project. Jadi mata kuliah ini kan based on project. Based on project kita saat itu adalah bisa submit jurnal atau artikel gitu ya. Nah, dan itu sudah kita laksanakan dan beberapa minggu juga hampir sekitar 4 kali ya. Kalau nggak salah 4 kali pertemuan itu kita maksimalkan untuk bagaimana output daripada kuliah ini bisa menghasilkan sebuah artikel ilmiah dan itu artikel ilmiah yang terpublish gitu ya, bukan yang hanya disimpan saja, hanya dinikmati sendiri, tetapi terpublish. Artinya efek dampak positif daripada perkuliahan based on project berupa artikel ilmiah ini sejatinya menjadi awal gitu ya, awal ketika nanti kalian mau mulai penyusunan artikel atau tulisan-tulisan yang lain ataupun skripsi itu akan lebih mudah gitu ya. Nah, hari ini saya akan cek dan recheck aja ya sejauh mana apa namanya telah disubmitnya. Kemarin saya minta, kalau nggak salah kemarin saya minta kalian untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan bagi yang sudah mensubmit untuk men-screenshot gitu ya hasil daripada submit jurnalnya. Jadi saya hanya mau mengecek aja. Untuk kelompok satu siapa kemarin upload kemana jurnalnya? Kelompok satu, kelompok satu itu siapa aja anggotanya? Kelompok satu kelas A ya. Kelompok satu itu temanya terkait tentang Ismail Sobri ya. Tentang Ismail Sobri. Ada Umu Aiman, Widya Indriani, Abdul Muhi, Ali Fahrudin, dan Isa Fauzan Ansori. Oke, oke. Mana nama-namanya yang sudah saya sebutkan tadi? Apakah sudah disubmit artikelnya kemarin? Sudah, Ibu. Sudah ya, Widya ya. Oke, di submitnya apakah sudah ada keterangan maksudnya bahwa artikel yang kalian kirimkan itu sudah diterima oleh editor dan akan ditindaklanjuti, ada nggak? Ada email Kalau untuk balas itu kurang tahu Ibu, soalnya yang uploadnya, yang submitnya itu Ali, Ibu. yang mensubmit adalah Ali. Pakai emailnya siapa? Iya, Emailnya Ali.
Kayaknya Ali. Oh, pakai emailnya Ali ya. Oke, Ali sudah hadir belum Ali? Nah, itu tolong dipastikan kembali ya, apakah sudah berhasil dan sudah mendapatkan balasan berupa email otomatis yang dikirimkan dari jurnal tersebut yang berisi bahwa artikel sudah diterima dan akan ditindaklanjuti oleh editor. Nah, itu harus ada gitu ya. Kemarin kelompok satu itu jurnalnya kemana Sapinnya? Ke Alfaz, Bu. Jurnal Alfas ya. Jurnal Alfas itu UIN Banten kan ya? Iya, Ibu. Oke, karena belum ada ininya ya, belum ada kepastiannya, saya di sini akan menuliskan in confirmation. Artinya nanti setelah perkuliahan ini kalian pastikan kembali apakah memang jurnal tersebut sudah mendapatkan email balasan ataukah belum ya. Kalau sudah, tolong bukti screenshotnya itu dikirimkan ke saya. Oke, untuk kelompok dua, kelompok dua itu em, membahas terkait tentang apa namanya kritik sastra pada syair Al-Masa karya Khalil Mutron, kajian ekspresivisme ya. Kelompok dua ya, kelompok dua itu Amer, Rosi, Dea, Paras, Siti Jamilah ya. Gimana ini kelompok dua? Apakah sudah disubmit? Kelompok dua, Amer ada Amer? Alhamdulillah udah Bu. Sudah ya. Kemarin Ya Bu. submitnya ke jurnal apa, Amer? Jadinya ke jurnal Alamaan nih Bu. Soalnya jurnal apa Al-Bayanatnya itu susah tuh Bu. Gak masuk-masuk kita register tuh Bu. Oke, jurnal Almaani berarti di Stein Mandailing Natal. Punyanya Stein Mana Mandailing Bu? Natal kah? Hah? Mana Bu? Punten Bu. Almaani punyanya Stein Mandailing Natal yang di Medan. Almaani yang di Mandailing Natal kan? Iya Ibu. Oke, apakah sudah mendapatkan email konfirmasi otomatis dari jurnal tersebut? Buat Almaani itu kan harus pakai apa? Email afiliasi tuh Bu. Kita kan apa sementara dari kelompok kita tuh belum ada yang punya afiliasi dari kampus tuh Bu. Jadi kita pakai email Ibu barangkali udah masuk ke email Ibu tuh Bu. Oh, kalian pakai email saya. Kenapa nggak konfirmasi? Saya udah bilang ke Oci. Kayak Oci lupa deh Bu. Oke, oke. Nah, Berarti masih in confirmation juga ya. Kalau gitu nah, nanti saya cek apakah sudah ada email balasan. Jadi gini ya, kalau terkadang kalau bagi para pemula, peneliti pemula gitu ya yang mau baru mensubmit artikel, biasanya tuh merasa sudah berhasil mensubmit, tetapi ternyata belum. Jadi tahapan submissionnya itu belum lengkap. Jadi misalnya baru diupload, terus baru ngeklik next itu sudah selesai. Padahal ada satu step lagi yang harus diselesaikan sehingga artikel itu berhasil disubmit. Nah, salah satu indikator yang menyatakan bahwa email atau artikel yang kita submit itu berhasil adalah kita mendapatkan email otomatis konfirmasi dari jurnal tersebut yang menyatakan bahwa artikel yang kita kirimkan sudah diterima oleh redaksi dan akan dilanjutkan untuk diedit gitu ya oleh para editor seperti itu. Jadi kalau belum ada email tersebut maka tidak bisa dinyatakan itu sudah submitted gitu ya. Baik. Oke, kelompok tiga. Kelompok tiga kelompok tiga ini siapa ini? Kelompok tiga, Arfa, Lia, Yesi, Siroj. Oke, ke jurnal apa ya? Lia, Fauzia, Yesi, Siroj.
Ada? Yesi? Di Dia? Alfaz, Bu. Siroj? Kemana? Ke jurnal apa? Kelompok 3? Di Alfaz, Bu. Al-Alfat, Win Banten. Apakah sudah dapat email konfirmasi? Belum ada, Ibu. Pakai emailnya siapa kemarin pas submit? Yang Lia. Lia. Terus belum dapat email Iya, Bu. konfirmasi dari editornya? Ya, nggak ada. Dicek nggak ada, Bu. Nggak ada. Ini belum ada balasan. Nah, kalau belum ada email konfirmasi, dikhawatirkan kamu mensubmitnya belum sampai tahap akhir, finalnya itu, final submissionnya. Nanti coba dicek ulang, atau nanti kamu buka email jurnal Al-Alfat, terus kamu lihat di situ status submitnya seperti apa, ya, Lia ya. Tolong kamu cek nanti status submitnya apa. Nanti di situ ada kalau memang sudah berhasil disubmit, misalnya di situ in submission gitu ya. Nah, itu atau di situ tulisnya biasanya waiting submission gitu. Nanti dicek terlebih dahulu. Karena kita khawatir kalau tidak ada email konfirmasi, takutnya belum selesai itu disubmit. Oke, Lia. Baik, Ibu. Oke, berarti ini juga masih in confirmation ya, jadi belum ada yang fix ini. In confirmation. Kelompok 4. Kelompok 4, Lukman dan teman-teman, apakah sudah disubmit? Submit sudah Bu, cuman untuk konfirmasi balasan belum ada. Nah, pasca kemarin submit, pas saya cross check lagi terkait apa namanya submission. Nah, di situ ternyata ada pengumuman Bu terkait kalau nggak salah ya kayak penguploadan itu maksimal 30 Oktober 2024. Jadi kemungkinan ini bakal dipublishnya di Juni mungkin Bu. Maksimal 30 Oktober. Oke, tidak apa-apa. Yang Ya, penting sudah submissionnya ya itu Bu. aja. Masalah Ya. dipublishnya bisa Desember ataupun Juni itu tidak masalah. Nah, kelompok 4 kemarin ke jurnal apa? Kita bina Bu. Oke, kita bina. Itu UIN ini ya, Raden UIN Fatah, Palembang. Raden Patah Palembang. Ya, Raden Patah Palembang kita bina ya. Berarti belum ada email konfirmasinya belum ada ya? Belum ada Bu. Kalau belum ada coba coba Lukman cek juga di statusnya. Jadi kamu buka Udah. jurnal Kita Bina itu, kamu login menggunakan akun kamu, terus kamu lihat di situ statusnya apa, ya? Nah, kemarin itu terakhir tinggal itu sih Bu, menunggu kayak ulasan dari intinya mah lagi kayak ditinjau oleh editor gitu Bu. Oke. Jadi Kalau gitu nanti jadi coba editor screenshot ke saya hasil yang statusnya itu, kamu cek ke akun kamu dan kamu screenshot kasih ke saya, kirim ke WA saya ya. Ya, gitu ya, Lukman ya. oke Bu. Oke, oke, itu sudah selesai ya. Kita sudah close untuk pembahasan terkait tentang apa namanya output daripada perkuliahan Al-Adab Al-Muasir. Sebagaimana yang saya sampaikan waktu itu bahwa memang untuk UAS kita tidak ada apa namanya, tidak ada tes secara lisan atau tes secara tertulis karena sudah digantikan dengan apa namanya project apa namanya mata kuliah based on project. Jadi hasil daripada eh, artikel yang sudah kalian submit itu menjadi apa indikator nilai dalam ujian akhir semester nantinya. Nah, namun nanti karena ini adalah pertemuan yang ke-15, nanti next hari Jumat depan itu kita masuk ke pertemuan ke-16, artinya ya memang harus ada pertemuan juga gitu ya, meskipun kita sudah based on project, sudah bikin artikel. Nah, untuk
besok hari Jumat depan itu nanti diganti dengan kalian akan mengisi semacam kuesioner gitu ya, kuesioner terkait tentang pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran kesusastraan Arab. Nah, hari ini saya akan memberikan semacam pandangan gitu ya terkait tentang bagaimana sekarang itu kita akan beradaptasi gitu ya dengan cara belajar, dengan bagaimana teknologi itu menjadi salah satu hal yang sangat signifikan gitu loh dalam proses pembelajaran, dalam proses perkuliahan. Karena di zaman yang digital seperti ini kita tidak bisa menafikan ya peran daripada teknologi digital dalam sebuah pembelajaran. Nah, ini saya akan membagikan beberapa aplikasi pendukung gitu ya, pendukung yang bisa kalian akses untuk mempermudah kalian gitu ya, untuk mempermudah kita semua dalam mempelajari khususnya pada bidang Al-Adab Al-Mu'asir ini. Baik, kalian sudah ada yang pernah menggunakan Google Sheet belum? Google Sheet? Belum, Bu. Belum. Kalau tahu tidak dengan Google Sheet? Kalau Google Sheet tahu nggak? Apa itu Google Sheet? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu Google Sheet apa? Jadi Google Sheet itu adalah namanya juga Google Sheet ya. Google Sheet itu kan adalah semacam website sederhana yang gratis bisa kalian gunakan tidak mesti berbayar karena kalau kita bikin website itu kan biasanya kita harus membayar sejumlah kayak sewanya gitu ya, misalnya beberapa bulan dengan dengan fasilitas-fasilitas bisa membuat semacam tab-tab gitu ya. Nah, itu biasanya ada domain-domain khusus dan agak ribet gitu ya, agak ribet pengaplikasiannya, penguploadannya. Tetapi kalau Google Sheet ini cenderung lebih mudah, lebih bisa dipelajari secara otodidak dan itu bisa menjadi portofolio kalian dalam membuat tugas gitu ya, membuat materi perkuliahan misalnya dari semester awal sampai semester 7 itu bisa dijadikan portofolio. Jadi misalnya kalau misalnya kita punya materi ya, kita bisa upload di sana, kita punya link-link penting terkait aplikasi kita bisa upload juga di sana. Nah, kalau penugasan juga gitu. Jadi sekarang itu misalnya kalian disuruh membuat artikel gitu ya, artikel jurnal ilmiah. Jadi untuk memeriksanya itu tidak perlu dikumpulkan secara manual, tapi dosen hanya mengecek dari Google Sheet yang sudah kalian bikin dan itu semacam portofolio. Jadi cuma dicek di situ saja. Itu bisa juga. Nah, kemarin saya sudah pernah share tentang ini ya, ini Google Sheet. Oke. Ya, ini Zoom kita ini direkam ya. Jadi bagi yang yang masih tidak ada kendala gitu ya, mohon diaktifkan saja itunya kameranya. Nah, ini Google Sheet yang saya bikin ini cenderung adalah Google Sheet yang sangat sederhana karena memang kalau Google Sheet itu memang tidak terlalu rumit atau memuat banyak hal gitu ya. Jadi dia adalah basisnya adalah website sederhana. Nah, yang harus dipunyai ketika untuk membuat Google Sheet ini kalian hanya punya email semuanya kan, nggak ada yang nggak punya email ya, semuanya punya email ya, punya email. Terus kalian punya Google Drive ya. Jadi dia ini basis datanya itu adalah basis data yang ada di Google Drive dan juga di website kayak gitu. Nah, seperti ini bisa kalian pelajari secara manual ya. Nah, ini juga saya tidak ikut kursus, tidak ikut pelatihan, tidak ikut pelatihan apapun atau short course atau apa tidak. Ini saya belajar sendiri otodidak gitu ya.
Kalau saya aja yang generasi kudama gitu ya, klasik gitu ya, misalnya ya bisa, apalagi kalian yang merupakan generasi Gen Z itu tentunya bisa membuat Google Sheet yang lebih canggih lagi gitu ya. Nah, ini di sini misalnya dia di sini ada halaman muka, ada absensi, ada materi, ada evaluasi ya, ada kontaknya juga. Nah, di sini yang menarik kemarin sudah saya bahas juga sekilas, kesulitan mahasiswa pada umumnya itu adalah misalnya kalian nih di semester 7 ini kan seringkali mengeluhkan hal-hal untuk mencari referensi sebuah novel, sebuah cerpen, sebuah syair, sebuah buku-buku itu terasa sulit. Padahal untuk zaman sekarang gitu ya, beda dengan zaman saya masih kuliah dulu, itu memang akses kepada buku-buku itu emang agak susah. Kita kalau misalnya butuh buku-buku yang berbahasa Arab asli gitu, maka kita harus menitip gitu ya, nitip ke teman-teman atau ke dosen-dosen yang berada di Mesir, ke teman-teman yang sekolahnya di yang kuliahnya di Al Azhar itu baru bisa. Tapi kalau sekarang itu sudah banyak banget buku-buku yang didigitalkan. Jadi buku-buku klasik, buku-buku kuno gitu ya, terkait sastra Arab itu sudah banyak dibukukan. Salah satunya misalnya ya, di sini nih ada link buku bahasa dan sastra Arab, ini adalah salah satu dari apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Lutfi almarhum ya, beliau adalah dosen saya juga. Beliau itu sangat sangat effort sekali untuk mengumpulkan bahan-bahan itu nanti bukan hanya bahasa dan sastra Arab tetapi juga keilmuan lainnya, ada fikih, ada hadis gitu ya, ada Al-Qur'an, ada tafsir dan lain sebagainya. Itu bisa dikumpulkan dalam satu link. Kalau nggak salah linknya itu Perpustakaan Islam. Dan itu bisa kalian download buku-buku tersebut secara majanan, secara gratis saja. Nah, ini juga misalnya ada novel Arab ya, novel Arab, ada cerpen Arab, syair Arab dan lainnya. Dan ini kalau kalian buka ini ya di link-link tersebut ini itu tidak hanya 100-200 buku, tetapi ribuan buku bisa diakses di situ. Asal mau gitu ya, asal mau telaten, mau konsisten, mau belajar, itu semua aksesnya bisa kalian dapat dengan mudah. Setelah itu misalnya di sini ada juga modul ya, modul untuk belajar bahasa dan sastra Arab. Nanti kalau di atas ini nanti saya meskipun belum lengkap itu nanti saya akan buatkan semacam modul 1, modul 2, modul 3 sampai dengan modul 7. Nah, ini adalah akan mempermudah kalian khususnya mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab untuk bisa mengakses atau mempelajari kesusastraan Arab dalam konteks adab muasir ini dengan mudah dengan hanya memperhatikan modul-modul yang ada di dalam di sini, dan itu akan dipandu secara step by step gitu ya. Kalau misalnya nanti kalau modul itu atau bahan ajar itu kan biasanya kan fisik ya. Nah, ini bisa diakses secara online. Bisa menggunakan handphone pun bisa gitu ya. Nah, itu modul-modulnya nanti akan dilengkapi ya. Selanjutnya ini ada beberapa aplikasi nih. Ini ada aplikasi untuk mengubah teks Arab menjadi suara. Nah, misalnya kalian ada proyek Maharotul Istima misalnya gitu ya, atau misalnya teks-teks yang ada di dalam buku Al-Adab Al-Mu'asir yang kemarin kita pelajari terkait tentang Hamlatul Faronsi ya, fi Al-Adab Al-Mu'asir gitu ya, pada masa modern, misalnya kalian mau membuat semacam penjelasan atau presentasi, tetapi tidak mau menggunakan suara sendiri, itu bisa menggunakan aplikasi ini ya, aplikasi yang yang ada di sini. Nah, itu juga merupakan media untuk mempermudah kita dalam mengembangkan konten-konten atau mengembangkan pembelajaran bahasa dan sastra Arab. Yang kedua adalah aplikasi Kutrub atau tasrif bahasa Arab. Ada yang sudah pernah mencoba atau memanfaatkan aplikasi Kutrub? Belum, Bu, baru tahu. Belum ya. Jadi nanti kalian kita akan praktek ya, nanti kita akan langsung mengunjungi aplikasi tersebut. Jadi aplikasi Kutrub itu adalah untuk mempermudah, kadang kan
ketika kita mentasrif sesuatu itu misalnya kata maktabah. Maktabah itu aslul fiilnya apa? Maktabah, aslul fiilnya dari kata apa? Kata apa, Bu? Ya, kataba yaktubu, kataban. Wa maktaban, fahuwa katibun, wazaka, wazaka, Maktubun, Bu. wazaka maktubun. Uktub, lataktub, maktabun, Maktabun, maktabun. hah? Udah. Maktabun, maktabun, Miktabun, Bu. miktabun, ya. Nah, itu kan kadang-kadang mahasiswa sastra Arab pun kadang tidak fasih gitu ya menghafal tasrif itu gitu ya, masih masih misalnya masih bertanya-tanya, oh ini ismul fa'il dari kata hamalayah milu apa sih, misalnya dari kata hamlatul faronsiyah, dari katanya asal katanya apa nih, hamilayah malu apa hamilayah milu apa hamilayah mulu apa hamulayah mulu gitu kan. Nah, itu masih keder kadang gitu. Nah, kalau di aplikasi Kutruk ini kita tinggal memasukkan misalnya kata kataba. Di situ akan keluar sendiri. Misalnya kalau domirnya eh, anak itu dia langsung kata betu. Kalau domirnya antuma kata betuma. Kalau domirnya antuna kata betunna, kata betum, kata nah. Jadi itu mempermudah sekarang itu. Jadi tidak perlu kalian hafalkan, itu sudah bisa dicek di aplikasi Kutruk ini. Yang kedua, aplikasi Tashkil atau teks Arab. Ya, ada yang pernah menggunakan Tashkil ini? Tashkil, ada? Belum ya? Belum, Bu. Nah, kalau Tashkil ini misalnya ketika kalian membaca buku-buku klasik ya, Al-Adab Al-Arabi gitu ya, terus kalian menemukan huruf gundul atau kayak kitab gundul gitu ya, tidak punya shackle, itu mudah sekali. Tinggal misalnya kalau punya tulisannya itu sudah di-convert ke Word, tinggal di copy paste, itu kalian masukkan ke aplikasi Tashkil ini dan dia akan men-shackle tersendiri. Jadi misalnya kita tulis nih, kalau kalau kata-kata yang kita tulis manual ya, misalnya apa, uridu an adhaba ilal jami'a liqai ad-darsil yaum alal madda al adab al muasir gitu ya. Nah, itu nanti kita tulis dalam bentuk tidak bersyakel, nanti kita klik di situ tashkil gitu atau syakil, itu akan muncul syakelnya secara otomatis ya. Jadi memang begini, memang yang namanya aplikasi itu ya tidak 100% benar gitu ya. Tetapi ya kita bisa menyeleksi apakah memang misalnya taskil ini benar atau tidak. Meskipun ya kalau kita lihat 70-80% yang di taskil itu benar. Ya kemungkinan salahnya sedikit gitu. Tetap tetap tidak boleh di luar kontrol kita sebagai human ya. Aplikasi itu kan hanya mesin ya. Jadi kita tidak boleh mengandalkan nak tamidu ya, nak tamidu ala. Jadi kita tidak boleh bersandar kepada mesin ya, karena kita yang lebih berwenang, harus bijak melaksanakan atau menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini juga Maktabah Syamila mungkin sudah banyak yang tahu ya. Kalau Maktabah Syamila, Maktabah Waqfiyah, ini adalah buku-buku. Kalau kalian cari buku-buku sastra Arab, cari buku-buku ilmu balaghah, cari ilmu lughah, itu banyak sekali di Maktabah Syamila dan jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ada bahan gitu loh untuk menganalisis segala macam jenis keilmuan. Nanti kita coba. Nah, ini ada beberapa jurnal ya, jurnal Ijaz, jurnal Anas, jurnal Aulad, jurnal Al-Lughah yang saya sematkan di sini. Jadi tinggal di kalian klik, oh saya mau baca-baca jurnal atau mau lihat jurnal template dari Ijaz karena harus menyelesaikan tugas akhir, misalnya harus membuat jurnal dari skripsi. Tinggal diklik di sini sudah langsung masuk ke link jurnal Ijaz gitu ya. Jadi mempermudah segala sesuatunya hanya berdasarkan Google Search saja. Nah, itu ya. Nah, ini nanti coba kita praktekkan ya. Saya praktekkan satu misalnya ya. Nah, karena ini kita praktekkan sekarang. Oke. Berubah di layar kalian berubah nggak itu?
Berubah ya layarnya ya. Nah, misalnya nih, kita rubah aplikasi mengubah teks Arab menjadi suara nih. Kita klik yang ini ya. Oke. Narakit namanya. Narakit. Kalau satu lagi tuh yang biasa dipakai itu voice apa ya namanya ya? Voice apa ya? Lupa saya. Voice bukan Google Voice ya, ada satu lagi tuh ya itu. Nah, ini Narakit namanya. Jadi misalnya Narakit ini kalau misalnya kita belum punya account, maka kita di sini adalah create account. Kalau sudah ada account, kita klik aja sign in ya. Kita klik sign in ya. Misalnya di sini kita klik aja continue with Google. Di sini. Nah, ini ada. Nah, ini karena saya sudah pernah daftar ya di situ. Nah, kita klik aja di sini open a recent project. Oh, ini yang sudah pernah digunakan ya. Yang pernah digunakan. Kita back, kita buat yang baru, create a new audio file from script. Nah, ini ya. Nah, ini itu ya, kita bisa membuat ini bahasanya kita ganti dulu menjadi bahasa Arabic ya. Misalnya voice-nya bisa laki-laki, bisa juga perempuan, bisa ya perempuan, ada Farah, ada Khalid, ada Daud ya. Misalnya Khalid nih, kita pakai suara Khalid. Skripnya misalnya saya contoh ya, saya ambil saja dari skrip yang biasa gitu ya. Misalnya kita tulis aja yang sederhana gitu ya. Ana uridu an azhaba ilal jami'ah. Oke. Ana uridu an azhaba ilal jami'ah gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung create audionya di sini ya. Kita bisa langsung create audio di sini. Nah, ini nanti sudah ada uploading file gitu ya. Ini building your audio. Nah, ini sudah your audio is ready. Kita bisa cek ya ini misalnya pakai suaranya Khalid tadi kan. Kedengaran tidak di kalian? Kedengaran? Kedengar, Bu. Kedengar ya? Nih ya. Jadi tulisan yang kita buat tadi itu sudah jadi. Kan bisa kalian manfaatkan, bisa buat menulis syair gitu ya. Ini bisa kita download. Nah, download bisa nanti bentuknya MP3 dan itu bisa kita masukkan dan bisa menjadi sebuah konten. Ya, gimana? Mudah ya? Mudah kalau kita mau gitu ya. Dan banyak aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, ini waktu kita hanya tinggal 1 menit lagi dan mungkin setelah ini akan mati ya. Nah, itu saja pembelajaran kesusastraan Arab kita hari ini. Nanti untuk minggu depan kita akan ketemu ya, kita lihat